Tadi aku membaca SMS ayah. Isinya tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali Allah. Itu untuk ibu kan? Seketika raut muka ibunya berubah drastis. Senyum yang tadinya menghiasi wajahnya menghilang, digantikan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ibumu menangis. Dia ingin bunuh diri karena apa yang kau katakan tadi. Apa? Ayah selingkuh? Buat apa berteman sama Zayana? Nanti kebawa sial. Gak malu apa temenan sama anak broken home? Nanti ikutan rusak. Zayana tumbuh dengan trust issue yang mendalam terhadap laki-laki. Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih kisah nyata pengalaman hidup dari seseorang. Oke, kali ini aku mengambil lagi nih suatu kisah yang berada di aplikasi Threads dengan temanya tuh perselingkuhan. Kalau nih kalian tuh pengen membaca cerita ini secara langsung, kalian bisa klik nih link yang ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama nih kita langsung aja ke isi threadnya. Si penulis ingin menceritakan kisah hidup salah satu temannya. Sebut saja namanya Zayana. Si penulis merasa sangat ingin membagikan pengalaman hidup ini karena siapa tahu ada yang pernah atau sedang mengalami hal yang sama seperti yang dialami Zayana. Zayana adalah seorang anak desa. Ia lahir dan besar di sebuah desa dalam keluarga yang hangat saat itu. Ia tumbuh dengan bahagia dan merasa sangat disayangi oleh semua orang. Ibunya dan neneknya sering bercerita bahwa saat masih kecil, Zayana adalah anak yang diidamkan oleh banyak pasangan muda yang mendambakan seorang buah hati. Zayana itu cantik, berkulit putih dengan mata belok yang bersinar. Saat itu, orang tua Zayana tergolong cukup berada. Ibunya memiliki sebuah toko serba-serbi yang menjual pakaian dan juga kosmetik. Sementara ayahnya menjalankan beberapa bisnis bersama dengan temannya, sekaligus menjadi pelatih bela diri. Mereka berada di puncak kejayaan hingga suatu hari musibah itu datang. Rumah mereka terbakar habis, tak tersisa sedikit pun. Akhirnya ibu dan ayahnya Zayana membangun rumah baru, namun bukan di tanah bekas kebakaran itu, melainkan di tempat lain. Di sanalah kehidupan baru mereka dimulai. Ibunya memulai usaha makanan, melanjutkan bisnis yang dulu dirintis oleh nenek Zayana, sementara ayahnya tetap meneruskan usaha serta pekerjaan yang lain. Hari demi hari berlalu, hingga akhirnya Zayana masuk TK. Ia begitu bahagia karena setiap hari bisa pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya. Meskipun terkadang mereka tuh terlambat, ia tetap senang karena bisa menghabiskan waktu bersama dengan ayahnya. Zayana adalah anak tunggal hingga usianya menginjak 6 tahun. Saat adik laki-lakinya lahir, sebut saja namanya Sean, sejak saat itu dia merasa dunianya tidak seindah yang dulu. Ia takut kasih sayang ayah dan ibunya berkurang karena kehadiran anggota baru di keluarganya. Bahkan, Zayana tuh pernah berkata, Aku gak mau punya adik. namun, ketakutannya ternyata tidak terbukti. Ibu dan ayahnya tetap menyayangi Zayana seperti dulu. Ketika Zayana masuk SD, ia lebih sering menginap di rumah neneknya, yang juga menjadi tempat usaha makanan ibunya. Di sana, ia tidur bersama pembantu. Keputusan yang ia buat sendiri tanpa paksaan siapapun. Ia senang tinggal di rumah neneknya karena bisa lebih dekat dengan sepupu dan teman-temannya. Sejak kecil, Zayana tuh sudah terbiasa hidup mandiri. Ia mampu mencuci piring sisa makan pelanggan di rumah makan ibunya, memarut kelapa untuk membuat cemilan, bahkan terkadang bertugas sebagai kasir saat ibunya sedang tidak ada. Meskipun masih sangat kecil, ia menikmati semua itu. Ia senang bisa membantu ibunya. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu hari seragam sekolahnya tertinggal di rumahnya. Ia pun menelepon ayahnya untuk mengantarkannya ke rumah neneknya, tempat ibunya berjualan. Tak lama kemudian, ayahnya datang membawa seragam yang diminta. Dengan cepat, Zayana bergegas pergi ke ruang tamu, ruangan tempat ibu dan ayahnya biasanya beristirahat. Ruangan itu memiliki jendela khusus. Dari luar, orang tuh bisa melihat ke dalam, tetapi dari dalam semuanya terlihat sangat jelas keluar. Zayana mengganti
berganti baju tepat di depan jendela ruangan itu. Saat sedang mengenakan seragamnya, matanya tanpa sengaja menangkap sosok ayahnya yang sedang duduk membelakangi jendela. Awalnya Zayana tidak terlalu peduli, namun setelah selesai berpakaian, niatnya muncul untuk mengejutkan ayahnya dengan mengetuk jendela dari dalam. Namun sebelum sempat mengetuk, pandangannya tertuju pada layar ponsel ayahnya. Ayahnya nampak sibuk membalas sebuah SMS yang panjang sekali. Dari semua isi pesan itu, ada satu kalimat di akhir yang paling diingat oleh Zayana. Jadi kalimatnya gini, "Tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali Allah." hari itu adalah hari Jumat, dan entah mengapa kalimat tersebut begitu membekas dalam pikirannya. Singkat cerita, sepulang sekolah, Zayana kembali ke rumah makan ibunya. Dengan polos dan penuh rasa ingin tahu, dia tuh bertanya kepada ibunya, "Ibu, tadi aku membaca SMS ayah. Isinya tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali Allah. Itu untuk ibu kan?" Seketika raut muka ibunya berubah drastis. Senyum yang tadinya menghiasi wajahnya menghilang, digantikan ekspresi yang sulit dijelaskan. Tanpa menjawab pertanyaan Zayana, ibunya buru-buru meminta izin untuk pulang ke rumah sebentar dan meninggalkan Zayana untuk menjaga kasir sementara waktu. Tak lama setelah ibunya pergi, ayahnya tiba di rumah makan. Wajah Zayana langsung berseri-seri. Dia senang melihat ayahnya datang, namun kebahagiaan itu hanyalah bertahan sesaat. Ayahnya datang dengan raut muka penuh amarah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Zayana melihat ayahnya begitu marah kepadanya. Dengan suara keras dan tajam, ayahnya membentak Zayana. "Kenapa kamu katakan kepada ibumu isi SMS yang kau baca tadi?" Keceriaan Zayana seketika hilang. Dia membeku, bingung, dan ketakutan. Dalam hatinya ia bertanya-tanya. "Apa kesalahan yang telah aku lakukan?" Lalu, untuk pertama kalinya juga, telunjuk ayahnya menunjuk tajam ke wajah mungil Zayana yang masih begitu polos. "Ibumu menangis. Dia ingin bunuh diri karena apa yang kau katakan tadi." Dunia Zayana seakan runtuh saat mendengar kalimat itu. Rasa bersalah menyelimutinya untuk pertama kalinya dalam hidup. Beberapa jam setelah ayahnya pergi, ibunya akhirnya kembali. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ibunya tersenyum seperti biasanya, tapi Zayana tahu itu bukan senyum ibunya yang sebenarnya. Senyum itu terasa dipaksakan. Seakan ibunya tidak ingin Zayana tahu apa yang telah terjadi setelah percakapan mereka tadi. Ibunya kembali beraktivitas seperti biasanya, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi Zayana hanya bisa termenung, memperhatikan ibunya dari kejauhan. Dan Zayana berkata dalam hatinya, "Ini bukan senyum ibuku yang biasanya." sejak hari itu, Zayana yang dulunya riang dan ceria berubah menjadi sosok yang pendiam dan murung. Dia masih bertanya-tanya dalam hatinya, Apa sebenarnya maksud SMS ayah saat itu? karena ibunya benar-benar tidak memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Zayana terus bertanya-tanya dalam hatinya. Tak lama setelah kejadian itu, Zayana tanpa sengaja mendengar ibunya berbicara di telepon dengan seorang teman. Dari percakapan itu, ada satu kalimat yang membuat Zayana tuh terkejut, yaitu kata selingkuh. Pikiran Zayana langsung berputar cepat. Dalam hatinya, dia berkata, "Apa? Ayah selingkuh?" sontak ia teringat kalimat demi kalimat dalam SMS yang pernah dia baca. Dan akhirnya, kecurigaannya pun semakin kuat. Zayana dulunya adalah anak yang manja, selalu ceria dan tanpa beban. Namun setelah mengetahui bahwa ayahnya selingkuh, ia berubah menjadi sosok yang berbeda. Saat itu, dia tuh masih kelas 6 SD, tapi rasa ingin tahunya begitu besar. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri kebenaran tentang ayahnya. Diam-diam, Zayana mulai memperhatikan setiap gerak-gerik ayahnya. Ia menghafalkan kebiasaannya, mencatat kemana saja ayahnya pergi, dan mengamati pola rutinitasnya yang selalu berulang pada jam-jam tertentu. Hingga suatu hari, Zayana, anak kecil yang penuh keberanian, nekat membuntuti ayahnya. Saat itu, ayahnya meninggalkan motor di rumah, dan Zayana yang sudah bisa mengendarai motor sejak kelas 5 SD karena diajari oleh ayahnya sendiri, memutuskan untuk menggunakannya. Dia mengikuti ayahnya dari kejauhan. Jantungnya berdegup kencang, namun tekadnya lebih besar dari rasa takutnya. Setelah beberapa waktu membuntuti ayahnya, akhirnya dia tuh berhenti di sebuah rumah. Zayana memperhatikan dari kejauhan dan bertanya-tanya dalam hatinya, "Rumah siapa ini?"
Namun, ketakutannya terhadap ayahnya lebih besar daripada rasa penasarannya. Ia tidak berani mendekat. Dengan hati yang sangat gelisah, ia memilih untuk kembali ke rumah dan menceritakan apa yang dilihatnya kepada ibunya. Ibunya terkejut, bukan hanya karena perselingkuhan suaminya, tapi juga karena Zayana ternyata sudah tahu semuanya. Dengan suara yang tegas, Zayana berkata kepada ibunya, "Ibu, aku adalah orang pertama yang tahu tentang perselingkuhan ayah. Tolong jangan tutupi apapun dariku. Meskipun aku masih kecil, aku berhak tahu." Sejak saat itu, ibunya mulai terbuka dan menjadikan Zayana sebagai tempat berkeluh kesah. Setiap malam, Zayana tuh melihat ibunya menangis diam-diam di dalam kamar. Hatinya sakit melihat ibunya begitu tersiksa. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menemani dan mendengarkan ibunya. Hingga suatu hari, tibalah hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Di hari Lebaran, keluarga dari ibunya Zayana datang untuk berembuk dengan keluarga dari bapaknya Zayana. Tapi Zayana tidak ada di rumah saat itu. Ia sedang berada di rumah temannya ketika tiba-tiba menerima telepon dari sepupunya. Dengan suara panik, sepupunya berkata, "Zayana, aku melihat ayahmu membonceng seorang perempuan hamil di dekat rumah." Darah Zayana seakan berhenti mengalir. Tanpa pikir panjang, ia langsung bergegas menuju tempat yang disebutkan oleh sepupunya. Entah ini adalah kebetulan atau bagian dari rencana Tuhan, tapi semuanya terasa seperti skenario yang telah ditakdirkan. Setiap potongan kejadian, dari SMS yang terbaca secara tidak sengaja, pengintaian yang dilakukan Zayana, semuanya seakan mengarah pada satu kenyataan pahit yang tak terbantahkan. Dan hari itu, segala yang disembunyikan pun akhirnya terbuka. Zayana melihat dengan mata kepala sendiri ayahnya benar-benar membonceng seorang perempuan hamil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bertindak di luar kendali. Tanpa pikir panjang, dengan amarah yang membara di dadanya, Zayana mengejar motor ayahnya. Tangannya yang kecil tapi dipenuhi kemarahan meraih hijab perempuan itu dari belakang, menariknya hingga terjatuh ke pinggir parit. Zayana tak berhenti di situ saja. Ia memukul dan menjambak rambut perempuan itu berkali-kali, melampiaskan segala kekecewaan dan sakit hatinya. Ia tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak peduli bahwa dirinya masih kecil. Yang ia tahu, perempuan itu telah menghancurkan keluarganya. Hingga akhirnya ayahnya datang, bukan untuk memarahi perempuan itu, bukan untuk menanyakan apakah Zayana baik-baik saja, melainkan untuk menarik perempuan itu untuk pergi. Zayana terpaku, napasnya memburu, amarahnya masih membara, tapi sesuatu di dalam dirinya mendadak hancur saat melihat tatapan ayahnya. Tatapan yang sama sekali tidak peduli dengan Zayana, seolah ia bukan lagi putri kecilnya. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan pulang dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Sesampainya di rumah, Zayana mendapati bahwa ibunya sudah mengetahui segalanya. Malam itu juga seluruh keluarga dari pihak ibunya bergegas mencari tahu di mana ayahnya Zayana tuh bersembunyi. Namun ayahnya seperti hilang tanpa jejak. Kendaraan yang biasanya ia gunakan pun tidak ada. Semua orang sibuk mencari, namun Zayana justru berpikiran berbeda. Tiba-tiba firasatnya mengatakannya bahwa ayahnya mungkin bersembunyi di rumah pamannya. Saat ia diam-diam menyelinap ke dalam rumah pamannya, matanya langsung tertuju pada sepasang sepatu milik ayahnya, tersusun rapi di depan sebuah kamar dengan pintu yang tertutup. Tanpa pikir panjang, Zayana mencoba mendobrak pintu itu, namun tubuh mungilnya terlalu lemah untuk mengalahkan kayu yang ringkih itu. Hingga ibunya datang dan melihat sepatu yang sama. Ibunya pun ikut mencoba mendobrak pintu itu, tapi tetap tidak berhasil. Setelah beberapa saat yang terasa begitu lama, pintu itu akhirnya terbuka dari dalam, dan di sana berdirilah ayahnya Zayana. Namun bukan itu saja yang paling menyakitkan bagi Zayana. Yang membuat dadanya terasa sesak adalah pemandangan di belakang ayahnya Zayana. Seorang perempuan berdiri di sana, berlindung di balik tubuhnya ayahnya Zayana, seolah menjadikan ayahnya sebagai tameng. Saat itu dunia Zayana benar-benar runtuh. Di sanalah dalam sekejap, sesuatu dalam dirinya mati. Hari itu adalah hari terakhir bagi Zayana menjadi anak yang lembut, penurut, dan takut pada ayahnya. Hari itu pula ayahnya mengucapkan kata-kata yang seakan terus terngiang dalam pikirannya Zayana seumur hidupnya. Jadi kata-katanya seperti ini. "Zayana, kau tak kuanggap lagi sebagai anakku." Zayana pikir saat mendengar itu, ia akan merasa sangat sedih. Namun ternyata
tidak ada lagi ruang untuk kesedihan itu di dalam dirinya. Rasa sedihnya sudah tertutup oleh kekecewaan yang begitu dalam. Cinta pertamanya kini telah hilang. Setelah kejadian itu, keluarga dari pihak ibunya meminta ibunya untuk bercerai dengan ayahnya. Mungkin karena masih menganggap Zayana terlalu kecil untuk mengerti, ibunya tidak memberitahu bahwa ia dan ayahnya akan menjalani sidang perceraian. Ibunya hanya berkata dengan lembut, Zayana, jaga kasir sebentar ya, ibu ada urusan. Zayana pun menurut seperti biasanya. Namun suatu hari, ia akhirnya tahu sendiri ibunya dan ayahnya telah resmi bercerai. Hidupnya terasa hampa. Di usianya yang baru berusia 12 tahun, Zayana menjadi anak yang berbeda. Saat sendiri, Zayana tuh lebih cenderung murung. Saat di depan orang lain, dia tuh berpura-pura ketawa. Zayana tuh sering menangis sendiri di kamar mandi. Dan disitulah untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa betapa pedihnya kehilangan. Bukan hanya kehilangan sebuah keluarga, tetapi juga kehilangan dirinya yang dulu. Ada rasa sakit yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Zayana tuh merasa sangat sakit sekali, tetapi tak satupun orang yang benar-benar mengerti perasaannya. Kini hanya tersisa ibunya, Zayana, dan juga adiknya yaitu Sean. Mereka menjalani hidup dengan rutinitas yang sama setiap hari. Bolak-balik dari rumah ke rumah makan, pagi berangkat, malam pulang setelah membereskan rumah makan. Namun ada satu momen yang hingga kini masih begitu membekas di ingatan Zayana. Momen yang membuat si penulis ini tuh juga ikut menangis saat mendengarnya. Saat itu malam sudah hampir pukul 11. Hujan deras mengguyur tanpa tanda-tanda akan reda. Jalanan sepi dan gelap. Hanya ada suara rintikan hujan yang jatuh menghantam tanah. Di sini Zayana tuh berkata pada ibunya, Tidak apa-apa, kita pulang saja. meskipun dalam hatinya ia tahu betapa berat perjalanan yang akan mereka tempuh dalam kondisi seperti ini. Setelah memastikan semua pintu rumah makan tertutup rapat, mereka bersiap untuk pulang. Zayana menggulung celana panjangnya hingga selutut, memegang payung di tangan kanannya. Di sebelahnya, ibunya tuh menggendong Sean di punggungnya. Sean yang masih kecil, baru 6 tahun. Di tengah malam yang dingin dan hujan yang tak henti-hentinya mengguyur, mereka berjalan kaki menyusuri jalan yang basah. Zayana berusaha memayungi ibunya dan adiknya semampunya. Namun, angin yang kencang dan hujan yang deras membuat tubuh mereka tetap basah kuyup. Setiap langkah terasa berat, seakan dunia menguji ketabahan mereka. Dalam hati, Zayana tuh berdoa, Ya Allah, berat sekali ujianmu untuk anak sekecil aku. Kuatkan pundak kami, kuatkan kaki kami untuk terus berdiri dan bangkit. Di sampingnya, ibunya terus melangkah, menahan lelah sambil menggendong Sean yang tertidur di punggungnya. Mereka tak berbicara, tapi dalam diam mereka saling menguatkan. Hari demi hari berlalu, dan perlahan mereka mulai terbiasa dengan kehidupan baru ini. Meskipun kehidupan mereka tak sama lagi, Zayana tetap berjuang. Ia terus belajar dengan tekun, tidak membiarkan kesedihannya menghalangi langkahnya. Hingga akhirnya, dia lulus SD dengan nilai yang memuaskan, dan berhasil masuk ke SMP negeri favoritnya di desa. Di sekolah barunya, Zayana tidak hanya menjadi siswa biasa, ia adalah anak yang berprestasi. Selama 3 tahun di SMP, ia selalu masuk dalam peringkat 5 besar di kelasnya. Ia juga sering mengikuti berbagai perlombaan, terutama di bidang bakat, dan tak jarang Zayana tuh pemenangnya gitulah. Di balik senyum dan pencapaiannya, ada luka yang tak terlihat. Namun Zayana telah belajar untuk menjadi kuat, dan di sanalah di tengah semua kesulitannya, ia mulai menemukan dirinya yang baru. Zayana sangat menyukai musik. Baginya musik adalah sahabat terbaik, satu-satunya yang selalu setia menemani dia saat terpuruk. Hanya musik yang mampu menghiburnya di saat dunia terasa begitu kejam. Namun, hidup Zayana tak pernah benar-benar tenang. Di sekolah, ada seorang siswa laki-laki yang selalu mengganggunya. Setiap kali berpapasan, selalu ada kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya. Suatu hari, siswa itu sedang duduk bersama teman-temannya di koridor sekolah. Zayana kebetulan lewat bersama sahabatnya. Tiba-tiba suara ejekan itu kembali terdengar. Buat apa berteman sama Zayana? Nanti ke bawah sial. Gak malu apa temenan sama anak broken home? Nanti ikutan rusak. Sumpah, mana ada orangnya sejahat ini ngomongnya. Seketika langkah Zayana tuh terhenti. Kata-kata itu menusuk tajam, menghujam ke relung hatinya yang selama ini sudah cukup terluka. Hari itu ia menerima pembelajaran mental pertamanya, bahwa dunia memang tak selalu berpihak padanya. Terus temennya tuh ngomong lagi nih, Oh, Zayana yang malang, nasibmu tak seindah parasmu. namun tak seperti yang mereka kira. Cacian itu tak membuat Zayana goyah. Ternyata
Tuhan sengaja memberikan Zayana mental yang kuat. Untuk apa? Untuk melawan kejamnya dunia yang terus-menerus menguji Zayana. For your info aja nih ya guys, perempuan murah yang menghancurkan keluarganya Zayana itu bukan orang asing, melainkan adalah sekretaris ayahnya, seseorang yang dikenal baik oleh ibunya. Sungguh perempuan yang tidak tahu diri. Seburuk apapun seorang lelaki yang tergoda, lebih buruk lagi perempuan yang tega menggoda suami orang. Dan dari luka inilah Zayana menjadi sosok yang berbeda. Ia tumbuh menjadi anak yang keras, sedikit memberontak, tak takut pada siapapun. Tapi semua ini hanyalah tameng. Di balik sikapnya yang kuat, tersembunyi hati yang begitu rapuh. Namun ada satu hal yang membuat si penulis kagum pada Zayana. Di tengah semua luka dan keterpurukannya, ia tetap berprestasi. Jadi si penulis ini pernah tanya nih sama Zayana, Kenapa kamu masih begitu rajin? dan Zayana tuh menjawab, Karena aku ingin membuktikan pada dunia bahwa tidak semua anak broken home itu rusak. dan Zayana tuh benar-benar membuktikannya. Zayana terus berjuang. Barisan prestasinya membuktikan betapa kerasnya usahanya untuk bertahan. Bahkan dalam diam, ia hanya ingin satu hal, yaitu membuat ibunya bangga. Zayana tuh pernah berkata gini, Setidaknya harus ada sesuatu yang bisa membuat ibuku tersenyum. Inilah aku, anak yang berprestasi. namun, luka yang dulu ia alami meninggalkan bekas yang tak mudah untuk hilang. Kepercayaan yang dulunya utuh kini telah hancur berkeping-keping. Zayana tumbuh dengan trust issue yang mendalam terhadap laki-laki. Baginya, semua laki-laki itu sama saja. Mereka hanya bisa mengkhianati dan menyakiti. Dan itulah alasan mengapa hingga saat itu Zayana tak pernah berani memulai sebuah hubungan. Bukan karena ia tak ingin mencintai, tetapi karena ia terlalu takut untuk kembali disakiti. Oke, pesan hidup apa sih yang bisa kita ambil dari kisah ini? Seberat apapun cobaan yang menimpa, manusia selalu punya pilihan, tenggelam dalam kepedihan atau bangkit dengan kekuatan. Zayana memilih untuk bertahan dan menjadi lebih kuat. Luka yang ia alami justru membentuknya menjadi sosok yang tangguh. Hidup Zayana penuh dengan ketidakadilan, dihianati oleh orang yang seharusnya melindunginya, diremehkan oleh lingkungannya, dan dipaksa dewasa lebih cepat. Namun ia tak pernah menyerah dan terus membuktikan bahwa dirinya tuh berharga. Banyak orang mengira bahwa anak broken home akan gagal dan hancur, tapi Zayana membuktikan bahwa latar belakang tidak menentukan masa depan. Ia menunjukkan prestasi sebagai senjata untuk menunjukkan bahwa dirinya tak bisa diremehkan. Pengkhianatan ayahnya meninggalkan luka yang mendalam, membuatnya sulit mempercayai laki-laki. Kisah ini mengajarkan bahwa kepercayaan itu mahal, dan sekali dihancurkan, sulit untuk diperbaiki. Dalam segala kesulitan, Ibu Zayana tetap berusaha tegar demi anak-anaknya. Ibu adalah sosok yang selalu berjuang, bahkan saat hatinya hancur. Kasih sayang dan pengorbanannya tak tergantikan. Zayana bisa saja membalas dengan kebencian, tetapi dia memilih untuk membuktikan diri lewat kerja keras. Hidupnya menunjukkan bahwa membalas luka dengan kesuksesan adalah balasan yang paling terbaik. Banyak orang yang menilai Zayana tuh hanya dari luar, tanpa tahu perjuangan dan luka yang ia simpan. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menghakimi seseorang tanpa mengetahui kisah di baliknya. Meski ujian begitu berat, Zayana terus berdoa dan bertahan. Ia percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuannya. Bagi seorang anak perempuan, ayah adalah cinta pertamanya. Ketika cinta pertamanya itu mengkhianati, luka yang ditinggalkan begitu dalam. Kisah ini mengajarkan betapa pentingnya peranan seorang ayah dalam membentuk hati seorang anak. Tidak peduli seberapa gelap masa lalu, kita masih bisa bersinar. Zayana tuh memilih untuk tidak larut dalam kesedihan dan membuktikan bahwa ia bisa menjadi seorang anak yang lebih baik lagi. Kisah ini penuh dengan pelajaran hidup yang berharga. Meski penuh dengan luka, ia tetap berjuang untuk membuktikan bahwa hidupnya lebih dari sekedar kisah pilu. Oke, sampai sini aja cerita yang aku bawakan kali ini. Bagaimana pendapat kalian mengenai cerita ini? Komen di kolom komentar. Sebelumnya terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai habis, dan terima kasih banget yang buat kalian sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan kritik maupun saran untuk beberapa kesalahan aku yang tidak cocok menurut kalian. Dan dari kritik kalian akan aku gunakan sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk berubah menjadi lebih baik lagi dan memberikan tontonan yang bermanfaat dan juga menarik buat kalian. Kalau kalian ada ide atau mungkin kalian pengen nih menceritakan pengalaman hidup kalian dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian kirim cerita kalian di akun email aku, yaitu tridiansi502@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Aku Tridiansi, bye-bye.
Inilah. Gak mau nangis, tapi nangis. Please. Gak bisa. Pertama kalinya bawain cerita nangis.